Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovi Ahmad Bayhaqi dengan NIM 245005011111124. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas analisis saya dari matkul sosiologi peternakan dari tugas pekan pertama sampai pekan keempat. Isu yang saya angkat pada analisis kali ini yaitu isu tentang pembuangan limbah peternakan ayam broiler yang ada di Desa Tumpang. Baik, untuk yang tugas pekan pertama, analisis pertama yaitu analisis lembaga. Yang pertama, lembaga apa yang terkait dalam kasus tersebut, yaitu yang pertama Dinas Peternakan Kabupaten Blitar, yaitu bertugas untuk mengatur, mengawasi dan memberi pembinaan kepada peternak termasuk dengan pengelolaan limbah ternak. Mereka memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa peternakan mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk dengan pengelolaan atau pembuangan limbah. Perannya yaitu Dinas Peternakan akan terlibat dalam penanganan limbah ternak ayam broiler, khususnya apakah peternak tersebut sudah memiliki saluran air limbah yang sesuai dengan prosedur. Yang kedua yaitu lembaga kemasyarakatan, yaitu Paguyuban Tumpang Selatan. Lembaga yang ada di daerah tersebut berperan untuk mengawasi tingkah laku para peternak yang ada di daerah tersebut. Hal ini dikarenakan dalam satu wilayah ada beberapa peternakan, maka dari itu lembaga memberikan prosedur jika para peternak akan membuang limbah ke sungai dan memberikan beberapa syarat. Lembaga ini tuh lembaga yang ada di daerah tersebut, khususnya di lingkungan daerah sungainya ya. Yang kedua yaitu ciri-ciri lembaganya, yaitu dari Dinas Peternakan Kabupaten Blitar. Ciri umumnya yaitu memiliki tata kelola terwujudnya industri peternakan yang baik di Kabupaten Blitar. Yang kedua, memiliki kekekalan, yaitu memiliki struktur organisasi yang jelas mulai dari kepala dinas, sekretariat, bidang peternakan, hewan dan lain-lain. Itu memiliki tujuan yang jelas, yaitu mewujudkan perubahan di sektor peternakan. Yang kedua, meningkatkan kualitas ternak. Yang terakhir, memiliki sarana prasarana, yaitu lembaga kabupaten ini memiliki kantor dan faktor penunjang yang lain. Untuk yang keduanya yaitu lembaga kemasyarakatannya. Lembaga ini memiliki tata kelola, mewujudkan lingkungan masyarakat yang damai dan tentram. Yang kedua, memiliki kekekalan, yaitu memiliki struktur organisasi yang jelas mulai dari ketua, wakil ketua, sekretariat dan bendahara. Terus memiliki tujuan, yaitu mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman, nyaman dan tentram. Ya, terus memiliki sarana prasarana yang lengkap seperti alat pembersih rumput dan lain. Untuk yang ketiga yaitu analisis fungsionalnya, yaitu Dinas Peternakan, yaitu fungsi pengawasan terhadap peternak, memberikan vaksinasi, penyuluhan terhadap pengelolaan limbah peternakan. Untuk kemudian yang di bawahnya itu lembaga kemasyarakatan Selatan, yaitu memberikan aturan-aturan terhadap peternak jika membuang limbah kotoran di sungai lingkungan tersebut. Terus memberikan bantuan kepada masyarakat dengan selalu melakukan penyemprotan desinfektan di lingkungan, memberikan sembako dan penengah jika terjadi konflik. Itu yang terakhir yaitu penyimpangan yang ada di dalam masyarakat, yaitu pelanggaran. Yang pertama itu pelanggaran dari peternak di sungai daerah pembuangan. Terkadang peternak masih seenaknya terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan oleh lembaga masyarakat, hanya tidak menutup kotoran sehingga bau kotoran menyebar di daerah lingkungan sungai. Yang kedua itu keterbatasan sumber daya di daerah sungai tersebut. Keterbatasan akses terhadap pembuangan menyebabkan truk pengangkut limbah harus melewati daerah masyarakat sehingga masyarakat terganggu terhadap bau limbah tersebut.
Baik, untuk tugas pekan kedua yaitu kewenangan lembaga. Yang pertama, definisi kekuasaan. Pihak apa yang berkuasa? Pihak yang berkuasa adalah lembaga kemasyarakatan yaitu Paguyuban Tumpang Selatan. Hal tersebut terjadi karena kelompok inilah yang berkuasa di daerah tersebut, khususnya sungai bagian pembuangan. Maka dari itu kelompok tersebut memberikan beberapa aturan. Jika dilanggar akan ditindaklanjuti dengan adat yang berlaku. Yang kedua, pihak apa yang dikuasai? Pihak yang dikuasai di sini adalah para peternak-peternak yang selalu membuang limbahnya ke daerah sungai mereka. Para peternak diharuskan untuk menaati peraturan yang telah diperlakukan. Kelompok PTS atau Paguyuban Tumpang Selatan tersebut tidak segan tidak memperbolehkan lagi membuang limbah kotoran jika para peternak melanggar aturan tersebut. Yang kedua yaitu dimensi kekuasaan. Dimensi kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga kemasyarakatan cukup kuat. Pengaruh sosial yang diberikan kepada masyarakat sangat baik. Lembaga tersebut juga biasa memberikan sembako terhadap warga. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat tetap memperbolehkan para peternak-peternak membuang limbah kotoran mereka di sungai. Terus saluran kekuasaan yang digunakan oleh lembaga masyarakat adalah koneksi sosial. Masyarakat sekitar yang selalu dapat mempengaruhi masyarakat. Bantuan sembako inilah yang membuat masyarakat ini memperbolehkan para peternak-peternak ini membuang limbah di daerah sungai mereka. Untuk yang keempat yaitu sumber kekuasaannya yaitu sumber ekonomi ya. Peternak-peternak inilah yang memberikan peternakan bersalah yang menjadi pilar untuk ekonomi lokal mereka. Biasanya menciptakan lapangan kerja yang baru sehingga memberikan kontribusi terhadap roda perekonomian di lingkungan tersebut. Di lingkungan ini mereka itu banyak yang menjadi ABK itu ya, dari peternak-peternak yang membuang limbahnya mereka tadi di sungai. Untuk yang kelima yaitu cara mempertahankan kekuasaannya, yaitu untuk mempertahankan hal ini pihak lembaga selalu menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat. Lembaga juga selalu mendengarkan hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat tentang pembuangan ini dan memperbaiki agar masyarakat tetap merasa nyaman. Baik, untuk tugas pekan ketiga selanjutnya yaitu kebijakan utama dalam sektor peternakan di Indonesia yang mempengaruhi para peternak terhadap isu pembuangan limbah, yaitu yang pertama itu perizinan. Proses perizinan yang rumit sering menyulitkan peternak untuk menjalankan usaha mereka. Pengendalian penyakit, program vaksinasi dan pengawasan kesehatan ternak perlu untuk mencegah terjadinya penyakit pada ternak. Yang ketiga itu pengawasan dan produksi. Pengawasan memastikan kualitas ternak, namun peternak terkendala akses perizinan. Untuk yang kedua itu menghadapi berbagai kendala dalam mengakses birokrat terkait isu pembuangan limbah. Yang pertama, prosedur perizinan yang rumit, proses administratif yang kompleks dan sulit dipahami mengapa peternak dalam mendapatkan izin vaksinasi. Yang kedua itu lambatnya proses yang memakan waktu menyebabkan susahnya peternak dalam membuang limbah. Yang kedua itu kendala biaya yang tinggi untuk perawatan ternak dan penuntut masyarakat. Yang ketiga yaitu regulasi dan aturan yang diterapkan dalam sektor peternakan di Indonesia memiliki dampak terhadap produktivitas, efisiensi, dan daya saing. Proses birokrasi cenderung menghambat jika dilihat dari berbagai kendala yang dihadapi. Pelayanan pemerintah sudah sangat mendukung, namun pemerintah terhadap kurang memperhatikan peternak-peternak kecil terkait distribusinya. Baik, untuk tugas pekan terakhir yang pertama yaitu adaptasi. Dalam adaptasi ini, masyarakat yang terkena dampak dari limbah kotoran ini sudah mulai terbiasa dari kotoran limbah ini dengan bau yang hal ini juga tidak lepas dari lembaga masyarakat yang menerapkan aturan-aturan untuk para peternak. Jadi dalam masyarakat ini mereka sudah terbiasa dengan bau-bau kotoran lah.
Yang kedua itu saluran perubahannya. Pada kasus ini dimulai dari para peternak yang kebingungan tempat untuk membuang limbah yang ada. Akhirnya para peternak meminta izin kepada masyarakat sekitar untuk membuang limbah di sungai daerah mereka. Baik para peternak ini kan bingung ya untuk apa itu limbah mereka itu mau dikemanakan, sedangkan limbah mereka itu terus menerus ada karena mereka itu setiap bulan kan selalu produksi ya, jadi apa itu limbahnya itu banyak. Dan cara satunya mereka membuangnya di sungai. Yang ketiga itu desintegrasi. Dalam kasus ini awalnya masyarakat sepakat dengan aturan yang harus menutup kotoran saat membuang limbah, namun beberapa oknum peternak merasa aturan tersebut terlalu susah, yang akhirnya oknum tersebut mengabaikan aturan yang dibebankan. Dan untuk yang terakhir yaitu reintegrasi. Dalam kasus ini sudah terjadi perubahan yang diinginkan oleh masyarakat. Mereka, para peternak, sangat menghormati aturan yang dibuat oleh lembaga masyarakat. Jadi masyarakat ini sudah memperbolehkan membuang kotoran limbah ternak mereka itu di sungai. Namun para peternak ini harus mengikuti aturan yang diberikan oleh kelompok lembaga masyarakat. Karena lembaga masyarakat ini memberikan aturan mengapa agar para peternak ini tetap diperbolehkan membuang limbah mereka di sungai dan agar mengurangi bau tidak tersebar di masyarakat dan masyarakat itu tetap oke-oke saja. Baik, terima kasihlah, sekian penjelasan video dari tugas sosiologi peternakan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.